Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi pada pembahasan kita kali ini. Ada satu hal penting yang harus kamu tahu. Dengarkan ini. Kamu pernah nggak sih ngerasa dunia ini tuh kayaknya berat banget, penuh sama ketidakpastian, dan pikiran kita terus-terusan dihantui rasa cemas yang, ya ampun, rasanya nggak ada ujungnya. Nah, di pembahasan kita hari ini, kita bakal ngebongkar sebuah rahasia besar dari literatur keislaman. Gimana sih caranya dapat kedamaian batin yang benar-benar sejati? Ingat ya, ini bukan sekedar kata-kata motivasi kosong yang cuma bikin semangat sesaat. Ini tuh sebuah metode psikologis dan spiritual yang dalam banget tentang gimana kita ngerespons hidup. Sebuah panduan tentang gimana kita bisa nerima ketetapan Allah dengan hati yang sepenuhnya ridho, tenang dan tanpa gejolak kepanikan sama sekali. Yuk, kita selami bareng-bareng. Jadi pertanyaan terbesarnya ini, gimana sih cara hidup tanpa ngerasa takut dan gelisah? Coba bayangin, bisa ngilangin kekhawatiran duniawi itu sebenarnya puncak dari tujuan psikologis kita sebagai manusia kan? Dan ini nih yang luar biasa, mencapai titik tanpa cemas ini ternyata adalah karakteristik utama dari seorang mukmin sejati. Di dalam Al-Quran itu udah jelas banget loh disebutkan, ciri orang-orang yang dekat dengan Allah, para kekasihnya, adalah mereka tuh sama sekali nggak punya rasa takut sama masa depan yang belum kejadian. Dan mereka juga nggak bersedih hati atas masa lalu yang udah lewat. Tapi ya gimana caranya kita bisa benar-benar ngilangin perasaan gelisah yang super manusiawi ini dari dada kita? Ternyata jawabannya itu nggak dimulai dari sekedar duduk diem bermeditasi loh, tapi dimulai dari gimana cara kita bergerak dan merespon sebuah panggilan kebaikan. Oke, mari kita bedah satu-satu ya. Bagian pertama, bergegas dalam kebaikan. Kamu tahu nggak, ketenangan hati itu ternyata punya hubungan yang erat banget sama respons fisik kita di dunia nyata. Gini, kita tuh sering banget salah sangka. Kita mikir yang namanya tenang itu berarti geraknya serba lambat, nyantai, rebahan, atau ya udah biarin aja semuanya ngalir seakan kita nggak punya kendali. Padahal di dalam tradisi Islam ada satu prinsip yang luar biasa banget tentang gimana kita harusnya bereaksi kalau ada kesempatan buat berbuat baik atau beribadah. Konsep ini namanya musaroah. Apa itu musaroah? Simpelnya itu bergegas atau bahkan lari-lari kecil menuju kebaikan tanpa nunda-nunda sepersekian detik pun. Di Al-Quran sendiri, kata-kata yang dipakai pas merintahkan kebaikan itu seringnya pakai isyarat kecepatan, kayak bersegeralah atau berlarilah menuju ampunan Allah. Artinya apa? Kalau ada peluang emas buat ibadah, insting alami kita sebagai mukmin tuh nggak boleh santai atau dingin-dingin aja. Nggak bisa gitu. Kita harus menunjukin antusiasme tinggi yang benar-benar kelihatan dari fisik kita. Lewat gerakan tubuh, kita buktiin kalau kita itu memang sangat pengen kebaikan tersebut. Nah, biar lebih kebayang, kita ambil inspirasi dari contoh yang paling sempurna, yaitu manusia terbaik Nabi Muhammad. Ada satu detail sejarah yang menurut saya dalam banget, tentang postur dan cara beliau berjalan sehari-hari. Diriwayatkan tuh kalau beliau berjalan, apalagi buat hal-hal yang berkaitan sama kebaikan, dakwah, dan ibadah, langkahnya itu cepat banget. Cepatnya itu diibaratkan seakan-akan beliau lagi jalan nurunin tangga atau nurunin bukit yang curam. Coba deh bayangin momentum fisiknya. Ini tuh bukan berarti lari tergesa-gesa tanpa arah yang bikin kelihatan panik ya, bukan gitu. Tapi ini ilustrasi fisik dari sikap yang proaktif, benar-benar serius dan punya tekad bulat. Gerakan tubuh yang gesit ini tuh sebenarnya bentuk penghormatan kita ke Sang Pencipta. Nunjukin kalau saat Tuhan semesta alam manggil kita buat ibadah, kita ngerespons panggilan itu pakai seluruh energi yang kita punya. Keren banget kan? Lanjut ke bagian kedua, menghindari sifat munafik. Dan hal ini mengilustrasikan dengan sangat brilian kenapa antusiasme fisik tadi tuh ditekankan banget dalam Islam. Kita tuh harus secara sadar dan aktif ngehindarin yang namanya kebalikan dari musyawarah tadi. Kalau bergegas itu ibaratnya mahkotanya seorang mukmin. Nah, bermalas-malasan itu adalah kebiasaan yang merusak jiwa banget. Kita harus benar-benar ngawasin diri sendiri dari sifat yang lamban dan hobi banget nunda-nunda. Kenapa? Karena jujur aja, itu adalah karakteristik yang identik banget sama kemunafikan. Perbedaan dua kondisi hati ini tuh kontras banget, kelihatan jelas. Mukmin sejati itu karakternya bergegas, antusias banget kalau ada panggilan kebaikan. Hatinya tuh kayak bergetar pengen buru-buru nyambut. Nah sebaliknya, di teks-teks keislaman ada kritik keras banget buat mereka yang kalau disuruh berdiri buat sholat atau melakukan ketaatan, berdirinya tuh berat hati, males-malesan, ngerjainnya tanpa ruh, tanpa energi. Seolah ibadah itu cuma beban berat yang dipaksa ditaruh di pundak mereka. Jadi, bangun kebiasaan fisik yang tangkas dan bergegas, itu cara paling ampuh buat ngebentengin hati kita biar nggak kena virus kemalasan spiritual ini. Masuk ke bagian ketiga nih, bahaya menunda waktu. Terus kamu mungkin mikir, apa sih sebenarnya alasan filosofis sama psikologisnya? Kok kita sampai diwajibkan buat bergegas begini? Kenapa kita nggak boleh nunggu, sebut aja waktu yang pas atau momen yang sempurna buat mulai berbuat baik? Jawabannya, karena ada yang namanya siklus penundaan. Dan ini bahaya banget. Gini prosesnya.
Langkah pertama, kita sering tuh tiba-tiba dikasih niat yang baik. Misalnya, tiba-tiba pengen sedekah lumayan gede nih. Tapi masuk ke langkah kedua, muncul deh bisikan buat nunda. Kita mulai ngomong ke diri sendiri, nanti aja deh nunggu kerjaan yang ini kelar. Nah, disinilah jurang kehancuran itu menganga di langkah ketiga. Ada satu kisah hikmah yang masyhur banget. Jadi ada seseorang yang lagi mandi, terus tiba-tiba dia kepikiran pengen ngasih pakaian bagusnya buat orang miskin. Tahu nggak apa yang dia lakuin? Dari dalam kamar mandi, dia langsung teriak nyuruh orang di luar buat nyedekahin pakaian itu detik itu juga. Kenapa dia lakuin tindakan yang kelihatan ekstrim ini? Karena dia sadar betul sifat dirinya. Dia takut kalau dia nunggu sampai kelar mandi, hatinya udah berbolak-balik dan ujung-ujungnya malah jadi pelit. Atau yang jauh lebih menakutkan dari sekedar jadi pelit, malaikat maut tuh bisa datang kapan aja kan? Nyabut nyawanya sebelum niat baik tadi sempat benar-benar kejadian di dunia nyata. Jadi, poin krusialnya di sini adalah sadar nggak sadar, kita ini sejatinya lagi ada di arena balapan. Niat baik manusia itu ibaratnya kayak kaca, rapuh banget, gampang banget pecah. Hati kita bisa berubah 180 derajat cuma dalam hitungan detik. Coba aja ingat-ingat, tadi pagi mungkin kita ngerasa dermawan banget, siang harinya kita bisa jadi orang yang paling perhitungan. Tadi malam mungkin kita sampai nangis saking semangatnya mau ibadah, paginya malah terlelap dalam kemalasan. Di dunia ini, kita tuh lagi bener-bener berpacu mati-matian ngelawan dua hal yang sama sekali nggak bisa kita atur. Pertama, perubahan hati kita sendiri. Dan kedua, waktu kematian kita yang itu rahasia mutlak ilahi. Makanya, tiap kali ada niat kebaikan, harus langsung dieksekusi dengan kecepatan penuh sebelum kesempatan itu hilang untuk selama-lamanya. Mari kita melangkah ke poin selanjutnya dan melihat gimana ini semua saling terhubung. Bagian keempat, pengakuan hamba yang fakir. Setelah kita paham pentingnya aksi fisik yang tangkas tadi, sekarang waktunya kita beralih ke pola pikir internal di dalam kepala kita. Ini dia nih, fondasi utama dari ketenangan batin. Ketenangan sejati itu baru benar-benar mekar pas kita nyadar posisi asli kita di hadapan Tuhan. Posisi apa? Yaitu posisi sebagai makhluk yang benar-benar fakir, alias makhluk yang butuh-butuh banget sama pertolongannya di setiap kedipan mata. Kalau kita telusuri ya, sumber dari segala kegelisahan hidup manusia modern zaman sekarang itu sebenarnya adalah kesombongan. Kesombongan yang kayak gimana? Yaitu sebuah ilusi beracun kalau kita tuh ngerasa mampu, ngerasa bisa ngatur segalanya cuma pakai otak kita sendiri, dan ngerasa sama sekali nggak butuh campur tangan langit. Bahaya banget kan? Kalau kita ngerasa kita yang pegang setir kendali penuh atas hidup kita, ya pas badai kegagalan datang ngehantam, kita bakal langsung hancur lebur dan stres berat. Kebalikannya, sifat ideal dan paling sehat dari seorang mukmin itu yang merasa fakir tadi, kita dengan rendah hati mengakui tanpa pertolongan dan bimbingan Allah, kita ini bukan siapa-siapa, gak punya apa-apa, dan gak bisa ngelakuin apa-apa. Beneran deh. Ada nih satu ungkapan abadi yang indah banget dari para ulama klasik, bunyinya, Ana Abdun. Makna mendalam dari kalimat simpel ini adalah, saya ini adalah hamba yang kebanggaan utamanya adalah karena saya selalu butuh kepada Allah. Coba deh kamu resapi baik-baik. Ini tuh sebuah paradoks yang justru ngebebasin jiwa banget. Di dunia yang fana, ini kalau kita terus-terusan gantungin diri atau butuh ke manusia lain, kita pasti bakal dicap lemah, jadi beban, atau bahkan diremehkan. Tapi, nunjukin kalau kita butuh banget sama Allah, wah, itu justru sebuah kehormatan tertinggi. Ada rasa lega luar biasa yang susah digambarin pakai kata-kata. Dan kedamaian yang mengalir gitu aja, pas kita dengan bahagia dan tulus nyakuin kalau untuk setiap denyut jantung dan setiap tarikan napas aja, kita tuh bergantung sepenuhnya sama kasih sayangnya. Sayangnya nih ya, kita ini sering banget tertipu sama ilusi kemandirian. Bentuknya apa? Status sosial. Kita sibuk banget ngeyakinin diri sendiri kalau misal kita punya jabatan tinggi di kantor, saldo bank yang angkanya panjang, atau kekuasaan politik, otomatis hidup kita bakal beres dan kita kebal dari yang namanya penderitaan. Padahal, realitasnya nggak gitu. Nyandar ke pilar-pilar duniawi yang sebenarnya kropos, itulah yang malah nyiptain kecemasan paling parah di kepala kita. Kenapa? Ya karena harta, tahta, dan bahkan dukungan manusia itu bisa hilang, bisa berkhianat, atau hancur lebur cuma dalam semalam. Ketenangan sejati itu baru beneran ngetuk pintu hati kita pas kita sungguh-sungguh meyakini kalimat agung la haula wala quwata illa billah, bahwa nggak ada daya buat ngehindarin keburukan dan nggak ada upaya buat ngelakuin kebaikan kecuali murni semata-mata cuma karena dapat pertolongan Allah. Jadi tugas kita tuh gampang sebenarnya. Lakuin aja ikhtiar yang terbaik, sempurnakan usahanya, terus ya udah dengan senyum lega kita serahin deh hasil akhirnya ke Zat yang Maha mengatur alam semesta. Bikin tenang kan? Nah, sekarang kita sampai di konsep puncaknya. Bagian kelima, berserah pada sifat Allah.
Jadi poin krusial yang nyatuin semua pembahasan kita dari tadi itu adalah ini. Memahami gimana sifat-sifat Allah yang abadi itu bisa secara permanen, total, nyembuhin rasa takut kita ke masa depan yang seringnya kelihatan misterius. Gini, Allah itu kan punya sifat kesempurnaan yang terus-menerus bekerja. Gak pernah jeda, gak pernah berhenti walau cuma sedetik. Pertama, dia adalah Ar-Razik yang maha pemberi rizki. Maknanya apa? Dari zaman Nabi Adam pertama kali nginjekin kaki di bumi sampai hari kiamat nanti, urusan rizki tiap makhluk, sekecil apapun itu, udah ditanggung dan dijamin sepenuhnya sama Allah. Terus, dia itu Al-Hadi yang maha pemberi petunjuk. Ini jaminan loh kalau cahaya kebenaran dan agama ini bakal terus hidup, terus ngebimbing manusia walaupun zaman lagi gelap gulita sekalipun. Dan yang paling bikin adem, dia adalah Al-Baqi yang maha kekal. Bayangin aja, kepemimpinan manusia tuh silih berganti. Negara bisa runtuh, peradaban bisa musnah berkali-kali. Tapi Allah itu kekal, abadi, hidup, dan terus ngurusin hamba-hambanya dengan kasih sayang yang super sempurna. Berangkat dari pemahaman yang agung inilah, yuk pelan-pelan kita lepasin beban berat yang selama ini neken pundak kita. Nggak usah terlalu cemas. Jangan sampai kamu nggak bisa tidur tiap malam cuma mikirin nasib dan rezeki anak keturunan di masa depan. Seolah-olah kita ini Tuhan yang bertugas memelihara mereka. Kita harus sadar posisi. Kita ini bukan pencipta rezeki. Rezeki itu mutlak diturunin dari Allah. Tugas kita yang murni cuma menjemputnya aja. Ingat, rahmat Allah itu luasnya nggak ada batasnya. Jauh ngelewatin hitung-hitungan logika matematika manusia manapun. Anak kita, cucu kita, sampai cicit kita kelak, mereka semua itu punya Tuhan yang sama dengan kita. Tuhan yang maha mencukupi dari zaman dahulu kala sampai akhir zaman nanti. Kalau kita bisa nyadarin ini secara spiritual, wah, ini bakal langsung nyabut akar kepanikan duniawi dari dasar hati kita yang paling dalam. Karena sejatinya, kita ini lagi hidup tentrem banget di bawah atap rahmat yang gak bakal pernah bocor dan gak bakal pernah habis. Nah, sebagai penutup dari pembahasan materi kita yang mendalam ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan fundamental nih, buat kamu renungin nanti pas lagi sendirian. Setelah kamu tahu betapa rapuhnya niat manusia dan betapa sempurnanya jaminan Tuhan, pertanyaannya, apakah kamu masih bakal terus-terusan nunda kalau ada panggilan kebaikan? Apakah kamu masih rela ngebiarin racun kecemasan dan kesombongan duniawi nguasain hatimu yang berharga itu? Ingat, pilihannya ada di tangan kamu sendiri. Yuk, mulai perubahan itu hari ini juga. Bergegaslah kalau kebaikan lagi manggil kamu. Buang jauh-jauh ilusi konyol kalau kamu itu bisa bertahan hidup tanpa Tuhan. Dan peluklah kedamaian sejati dengan nyandarin diri sepenuhnya pada sifat-sifat Allah yang abadi. Terima kasih ya udah nyimak papahan ini sampai habis. Semoga hati kita selalu diliputi ketenangan yang sejati. Sampai jumpa di pembahasan materi kita yang selanjutnya.